Pernah tidak kamu merasa hubungan itu kadang seperti gelas di meja makan? Dari luar terlihat baik-baik saja, tapi tanpa sadar ada retakan kecil yang makin lama makin melebar. Lucunya, retakan itu bukan karena gelas dibanting, tapi karena dibiarkan lama tanpa dirawat. Sama seperti banyak hubungan yang tampak baik, tapi di dalamnya mulai kehilangan hangatnya. Pernahkah kamu bertanya kenapa dua orang yang awalnya saling mencintai bisa tiba-tiba terasa jauh padahal tinggal serumah setiap hari? Atau kenapa hubungan yang dulu penuh tawa kini berubah jadi rutinitas tanpa kehangatan? Ada insight menarik di balik semua itu, dan jawabannya seringkali bukan tentang besarnya masalah, tapi tentang kecilnya perhatian yang hilang. Dan disinilah perjalanan kita dimulai. Kita akan membahas sesuatu yang dekat dengan kehidupan banyak orang, tapi jarang benar-benar dipahami. Jadi, pastikan kamu tetap bersama sampai akhir, karena mungkin saja ada bagian yang terasa sangat relevan untuk hidupmu. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan pembahasan lainnya tentang refleksi diri, motivasi, dan perjalanan hidup yang selangkah lebih maju. Di Indonesia, banyak rumah tangga terlihat baik di permukaan, tetapi perlahan retak dari dalam. Bukan karena cinta menghilang, bukan karena dua orang berhenti peduli, melainkan karena cara menjaga hubungan berjalan ke arah yang tidak tepat. Banyak pasangan memulai pernikahan dengan harapan besar, namun perjalanan panjang sehari-hari membuat mereka lupa bahwa hubungan bukan hanya soal bertahan, tetapi juga soal merawat. Setiap pagi berulang dengan rutinitas yang sama, bekerja, mengurus anak, mengurus rumah, mengejar kewajiban lain. Tanpa terasa, perhatian yang dulu hangat mulai bergeser menjadi sekedar formalitas. Pasangan masih tinggal satu atap, makan di meja yang sama, tetapi hati keduanya berjalan sendiri-sendiri. Bukan karena ingin menjauh, tetapi karena tidak sadar bahwa jarak sedang terbentuk perlahan. Banyak rumah tangga retak bukan karena satu kesalahan besar, melainkan karena hal-hal kecil yang dibiarkan menumpuk. Komunikasi yang dulu mengalir ringan kini menjadi tipis. Obrolan berisi kebutuhan, bukan perasaan. Janji untuk saling memahami berubah menjadi rutinitas saling lewat tanpa benar-benar hadir. Masalah kecil dianggap tidak perlu dibahas, lalu berubah menjadi luka yang semakin dalam seiring waktu. Penelitian dari berbagai lembaga hubungan menunjukkan bahwa keretakan sering dimulai dari kehilangan koneksi emosional. Saat pasangan berhenti bertanya kabar dengan sungguh-sungguh. Saat perhatian kecil tidak lagi diberikan. Saat kekesalan kecil tidak pernah diproses dan akhirnya mengeras menjadi jarak. Semua ini terjadi pelan, diam, dan seringkali tidak disadari sampai hubungan terasa asing. Kebiasaan seperti hanya berbicara ketika ada masalah membuat hubungan terasa penuh tekanan. Memendam luka tanpa pernah menuntaskannya membuat kehangatan hilang sedikit demi sedikit. Kesibukan kerja membuat sentuhan emosional semakin jarang. Tekanan dari keluarga besar membuat pasangan kehilangan kendali atas arah hubungan sendiri. Dan karena tidak ada waktu untuk mengevaluasi, hubungan berjalan tanpa kompas, hingga keduanya lupa tujuan awal. Setiap tahun, banyak pasangan di Indonesia menghadapi tantangan ini. Mereka masih saling sayang, tetapi lelah. Masih ingin bertahan, tetapi bingung cara memperbaiki. Mereka berjalan berdampingan, tetapi tidak lagi saling melihat. Mereka mengira bahwa cinta cukup untuk membuat hubungan stabil. Padahal cinta yang tidak dirawat akan memudar. Sama seperti taman yang tidak disiram akan mengering. Yang membuat rumah tangga retak bukan badai besar, melainkan kebiasaan kecil yang salah arah, diam yang terlalu panjang, tuntutan yang tidak pernah dibicarakan, harapan yang tidak pernah disampaikan, kecewa yang terus dipendam tanpa jalan keluar. Semua ini mengikis kekuatan hubungan hingga tidak terasa lagi pijakan yang kokoh. Begitulah banyak rumah tangga setak di Indonesia, bukan karena kurang cinta, tetapi karena cinta yang dibiarkan berjalan tanpa perawatan. Karena hubungan yang dibiarkan mengalir tanpa kendali. Karena dua hati yang sebenarnya ingin dekat, tetapi tidak tahu lagi caranya. Banyak orang mengira bahwa pernikahan hanya akan hancur ketika terjadi pertengkaran besar, perselingkuhan, atau masalah serius lainnya. Namun kenyataannya, sebagian besar hubungan retak karena sesuatu yang jauh lebih halus.
Retaknya sering dimulai dari kebiasaan kecil yang dibiarkan berlangsung lama. Hal-hal yang tampak sepele pada awalnya, tetapi perlahan mengikis rasa aman dan kedekatan yang sebelumnya kuat. Komunikasi yang dulu hangat berubah menjadi singkat dan fungsional. Apa kabar digantikan dengan sudah makan atau jangan lupa bayar tagihan. Pasangan berbicara hanya saat ada urusan mendesak, bukan karena ingin benar-benar terhubung. Dari luar terlihat normal, tetapi di dalam hubungan mulai kehilangan denyut. Banyak penelitian tentang hubungan menunjukkan bahwa hilangnya percakapan emosional adalah tanda awal berkurangnya kepuasan pernikahan. Ketika komunikasi mengecil, kedekatan pun ikut mengecil. Masalah ekonomi menjadi contoh berikutnya, bukan karena uang semata, tetapi karena tidak adanya keterbukaan. Banyak pasangan memendam stres finansial, takut memicu konflik atau merasa tidak enak membicarakannya. Diam ini akhirnya berubah menjadi ketegangan. Kecurigaan perlahan muncul, kepercayaan yang awalnya kokoh mulai retak meski tidak ada pengkhianatan besar. Semua berawal dari kurangnya kejujuran kecil yang seharusnya bisa dibicarakan lebih awal. Keintiman emosional yang menurun juga menjadi sebab yang sering tidak terlihat. Keintiman tidak selalu soal sentuhan. Keintiman adalah merasa aman untuk bercerita, merasa didengar, merasa ditemani secara batin. Ketika pasangan berhenti saling mendekat secara emosional, hubungan kehilangan hangatnya. Studi tentang dinamika pernikahan menyebut kondisi ini sebagai jarak sunyi. Tidak terlihat dramatis, tetapi sangat mempengaruhi ketahanan hubungan. Selain itu, peran rumah tangga yang dirasa tidak adil juga menjadi penyebab retaknya hubungan. Ketika satu pihak merasa terbebani atau merasa tidak dihargai, kecoa kecil mulai menumpuk. Tidak ada yang langsung meledak, tetapi ketidakpuasan tumbuh dari waktu ke waktu. Banyak pasangan tidak membahas ulang pembagian peran karena menganggap semuanya sudah berjalan sesuai kebiasaan. Padahal kebutuhan terus berubah dan pembagian peran juga perlu dievaluasi. Tekanan dari keluarga besar sering menjadi faktor tambahan. Banyak pasangan mengikuti keinginan keluarga tanpa menetapkan batasan yang jelas. Perlahan, kendali hubungan tidak lagi berada di tangan mereka berdua. Ketegangan muncul, namun tidak pernah dibicarakan. Pasangan kehilangan arah karena terlalu banyak suara dari luar yang mempengaruhi keputusan dalam rumah tangga. Di balik semua itu, ada satu kesalahan yang paling sering dilakukan, yaitu keyakinan bahwa hubungan akan membaik dengan sendirinya. Banyak pasangan berpikir bahwa selama mereka sama-sama bekerja keras, sama-sama lelah, sama-sama bertahan, hubungan akan stabil. Padahal kenyataannya tidak. Lelah bersama tidak otomatis membuat semakin dekat. Jika tidak ada perawatan emosional, lelah itu justru bisa menjadi jarak baru. Karena itu, refleksi menjadi penting. Setiap pasangan perlu berhenti sejenak dan bertanya kepada diri sendiri. Apa hal kecil yang selama ini diabaikan? Bagian komunikasi mana yang harus diperbaiki? Batasan apa yang perlu diperjelas dengan keluarga? Kebiasaan apa yang bisa diubah hari ini agar hubungan terasa lebih tenang dan sehat? Hubungan tidak diperbaiki oleh teori besar, tetapi oleh kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus. Ketulusan dalam mendengar, kejujuran dalam berbicara, perhatian kecil setiap hari, dan yang terpenting, kemauan untuk bertumbuh bersama, bukan berjalan sendirian. Ada sebuah jarak yang tidak terlihat, tetapi dapat dirasakan oleh hati. Jarak ini tidak muncul dari satu kejadian besar, melainkan dari banyak momen kecil yang terabaikan. Dalam banyak rumah tangga, jarak itu mulai hadir ketika pasangan berhenti benar-benar hadir satu sama lain. Tinggal bersama, tetapi merasa sendirian. Mengobrol, tetapi tidak saling memahami. Bertemu setiap hari, tetapi tidak lagi saling menyentuh batin. Semua ini sering dianggap wajar, padahal menjadi tanda awal hubungan kehilangan arahnya. 3 tanda sering muncul sebelum hubungan benar-benar terasa rapuh. Yang pertama adalah tinggal bersama tetapi merasa sendirian. Kamu bangun di ranjang yang sama, tetapi tidak merasakan kedekatan yang dahulu begitu hangat.
Waktu berjalan, aktivitas terus berlangsung, tetapi rasa terhubung perlahan memudar. Kehadiran fisik tidak lagi menjamin kehadiran emosional, dan hal ini dapat membuat seseorang merasa lebih sepi dibandingkan saat tidak memiliki pasangan sama sekali. Tanda kedua adalah banyak diam daripada bicara. Bukan diam nyaman, tetapi diam yang penuh jarak. Diam yang muncul karena takut salah. Diam karena sudah lelah berdebat. Diam karena merasa tidak akan didengar. Padahal hubungan tumbuh dari percakapan kecil, dari saling berbagi pikiran sederhana, dari saling menceritakan hari yang melelahkan. Ketika percakapan berhenti, hubungan kehilangan saluran untuk tetap hidup. Tanda ketiga adalah lebih sering salah paham daripada saling mengerti. Setiap kata terasa sensitif, setiap tindakan seolah memiliki makna tersembunyi. Padahal tidak ada maksud buruk, hanya ada kelelahan dan jarak yang dibiarkan tumbuh. Banyak penelitian hubungan menyebut bahwa salah paham berulang adalah sinyal bahwa pasangan kehilangan kemampuan untuk membaca bahasa emosional satu sama lain. Sebuah tanda bahwa koneksi batin perlu diperbaiki, bukan diabaikan. Namun, jarak bukanlah akhir. Jarak hanyalah pesan bahwa cara merawat hubungan perlu berubah. Ketika hubungan mulai renggang, bukan berarti cinta hilang. Cinta itu masih ada, hanya tertutup lapisan luka kecil yang menumpuk. Masih ada ruang untuk memperbaiki selama dua hati bersedia melangkah bersama sekali lagi. Memperbaiki hubungan tidak harus dimulai dari langkah besar. Dimulai dari kebiasaan yang sederhana. Mendengar tanpa defensif agar pasangan merasa aman berbicara. Jujur soal perasaan dan keputusan, agar tidak ada ruang untuk salah paham. Menunjukkan perhatian kecil setiap hari agar pasangan tahu bahwa mereka tetap berarti. Dan yang terpenting, memilih untuk bertumbuh bersama, bukan berjalan sendiri-sendiri dalam satu rumah. Banyak hubungan dapat pulih ketika pasangan menyadari bahwa arah itu bisa diubah kapan saja. Tidak peduli sejauh apa jaraknya, tidak peduli seberapa dingin suasananya. Setiap hari selalu menjadi kesempatan baru untuk memperbaiki cara berjalan. Hubungan retak bukan karena dua orang berubah, tetapi karena mereka berhenti bergerak menuju tujuan yang sama. Dan arah itu selalu bisa dipilih kembali. Bahkan hari ini, bahkan dari langkah paling kecil yang terasa sederhana. Setiap rumah tangga punya cerita. Ada tawa, ada air mata, ada harapan yang terus dijaga. Tidak ada hubungan yang sempurna, tetapi selalu ada kesempatan untuk menjadi lebih dewasa dalam mencintai. Bukan dengan menuntut pasangan berubah, tetapi dengan berani melihat ke dalam diri sendiri. Cara kita berbicara, cara kita mendengar, cara kita menunjukkan perhatian. Hal-hal kecil inilah yang pelan-pelan bisa menguatkan kembali apa yang hampir retak. Hubungan yang tenang dan hangat bukan hadiah yang jatuh dari langit. Itu hasil dari keberanian dua orang yang mau belajar lagi. Belajar memahami, belajar memaafkan, belajar menata arah. Tidak perlu menunggu momen besar. Cukup mulai dari hari ini. Dari satu langkah kecil yang terasa mungkin kamu lakukan. Jika kamu merasa terbantu dengan pembahasan seperti ini, dukung terus perjalanan ini dengan cara subscribe ke channel Motivasi Asia dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan pembahasan lainnya.